Halo, Bro Arno. Bro, kita baru ketemu loh nih. Ini lucu guys ya. Sebenarnya lucu gini. Gue sebenarnya kenal dia udah lama banget. Ya, let's say tahun dari 2019 awal lah ya. Oh, enggak, kita pertama kali kenalan tuh di panggung, bro. Panggung. Ingat nggak lo? Iya, tahu cuman tuh Trans City. 2019. Oh, iya. Itu lebih lama. 2000. Rambut tuh masih lebih gondrong sih, lebih panjang. Oh ya, dulu gua agak-agak niru Lorenzo Lamas, tuh tahu Lorenzo Lamas. Sumpah jadul banget, men, asli sumpah. Lorenzo Lamas. Oke, guys, ini Bro Arno. Mungkin kalian kalau yang kenal Bro Arno itu dengan julukan Arno Stark. Yes. Arno Stark. Arno Stark. Nah, cuman hari ini gue merasa sangat terhormat banget karena seorang dia mau hadir di podcast gue. Thank you lo, bro. Iya, jadi Really appreciate. bangga banget gue bisa ngundang orang-orang seperti dia ini di hari ini. Salah satunya sih ada project yang di depan, cuman nanti dulu, tunggu. Kita mau tahu tentang dia dong, kan nggak dari kalian semua tuh tahu tentang who is he, is he, ya kan? Maksudnya dari siapa sebenarnya dia. Mungkin kalian hanya tahu dia tuh MC Toys Fair, ya kan? Terus hanya tahu mungkin orang yang kolektor di dunia mainan, ya kan? Macam-macam lah. Cuman yang hari ini mau gua kupas habis dari seorang Arno adalah Betul. perjalanan dia. Kenapa dia sampai bisa kayak sekarang ini? Pasti kan ada asal-usulnya dong, ya kan? Dan ini yang gue yakin kalian nggak tahu semuanya. Ya, yang tahu paling yang orang deket-deket dia, mungkin orang tuanya, mungkin keluarganya, mungkin temen deketnya, temen main dia tuh masih kecil, ya kan? Sekarang gue mau kasih info ke kalian tentang the story of Arno Stark. Oke. So, lu mau tahu dari mana nih? Sebenarnya thank you so much udah mau thank you so much atas kesempatannya. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe, ya, jangan lupa dibunyiin loncengnya, ya kan, karena perjuangan teman gue ini nggak mudah, dia kemana-mana sendirian. As you guys can see tuh YouTube-nya Nobunaga Noboru. Subscribe, like, comment, and share. So don't forget guys, ya, kita kuatkan ekosistem ini supaya nanti supaya nanti videonya semakin banyak, dan juga kan kita juga pengen lihat ada perkembangan dari konten-kontennya juga dan semakin menarik. Oke, bro, all the best for you and good luck. God bless. Thank you banget. Thank you. Gimana? Oke, back to the story of Arno Stark. Ya. Oke, gue mau tahu nih. Gue dulu mau tahu seorang awalnya Arno itu bisa berkecimpung di dunia mainan. Berarti luas tuh ya? Oh, luas banget. Nah, itu awal mula titiknya apa? Ya mungkin lo dapet dorongan dari keluarga atau dorongan dari teman atau terjebak nggak sengaja nyangkut kejebur lubang gitu kan? Oke. Gue mau menjelaskan asal muasal gue tertarik sama mainan, boleh? Dunia mainan ya, oke. Dunia mainan ya. Sebenarnya nggak ke mainan dulu sih. Oh gitu. Jadi asal muasal gue tertarik sama dunia apa ya dibilangnya? Gue awal tertarik dengan superhero namanya Spider-Man. Dunia hobi? Dunia hobi lah. Spider-Man. Karena pertama kali waktu gue TK, nyokap gue itu bawa kertas di rumah. Ini mama ajarin gambar Spider-Man. Mama lu? Nyokap gue ajarin gambar Spider-Man jaring-jaring. Tuh, sorry, gue potong. Mama lu penghobi Spider-Man atau? Mama gue tuh orangnya asik, ya kan? Dia suka hal-hal yang seru kayak superhero gitu-gitu. Oh. Terus dia suka, tapi dia bukan hobi mengoleksi, tapi dia suka aja. Lihat gue masih kecil, nyokap gue ajarin gue gambar Spider-Man, gue tertarik. Spider-Man apa ya? Terus gue tertarik. Mulai deh tuh nyokap gue beli mainan gue mainan Batman. Nyokap gue cukup suportif dengan kehidupan gue waktu masa kecil ya. Membelikan gue mainan Batman. Secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk menyukai Batman. Akhirnya padahal awalnya Spider-Man. Awalnya Spider-Man, terus gue jadi suka Batman. Thank you, Mam. Habis itu dari situ mulai, ya karena gue kan ada kayak gini juga dengan peranan orang tua lah ya, yang supporting gue dari kecil. Udah gitu, gue suka Batman. Lama-lama gue mulai tertarik sama dunia superhero. Itu usia... Itu gue kelahiran tahun 85, gue mulai tertarik itu tahun 92. Oh, berarti udah SD ya? SD. Gue umur 7 tahun. Gue mulai tertarik, gue mulai namanya berimajinasi gitu loh. Dibeliin mainan Jurassic Park segala macam. Makin lama, one day gue di rumah oma gue di Salatiga. Zamannya parabola ya.
Oke. Gue ngeliat TV, oma gue tuh punya kos-kosan. Jadi di TV di kos-kosan itu, ini gue ngomong bener. Jadi mungkin gue belum pernah share kemana-mana. Kenapa gue suka dan kenapa gue bisa hobi gambar. Oke. Pertama karena jalan nyokap gue, bokap gue suka ngajarin gue gambar dinosaurus. Tapi gue belum begitu antusiasmenya. Gue gambar mau kemana nih? Gue lihat video, pada saat itu masih zaman parabola, sekitar tahun 93. Gue lihat video Stanley. Oh, Stanley yang dinosaurus ya? Bukan. Stanley. Dia gambar Stanley Marvel. Oh, Stanley Marvel. Dia gambar, dia ngajarin how to draw superhero. Ada tuh dulu ya? Ada. Basic drawing, how to draw superhero. Wah, keren banget gambarnya, kayak gambar stickman gitu, ada bulat-bulatnya. Dia gambar Iron Man, lagi pose begini. Dari situ, gua nggak pernah berhenti gambar. Itu dari SD waktu itu ya? SD. Dari situ gua nggak pernah berhenti gambar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari gua liat video Stanley, gue nggak pernah berhenti gambar sampai sekarang. Gue penasaran gambar superhero proporsi gimana segala macam. Terus tiba-tiba gini, kalau kita curious about something, we are passionate into it. Believe it or not, universe ini provide. Dunia ini mengerti kita suka apa. Dunia ngerti kok kita suka. Dunia ngerti. Misal lu suka RC kan? Ya mainan mobil-mobilan lah. Yes. Then one day lu bisa membeli RC impian lu. Karena lu punya passionate, lu punya fisik situ, dan universe ini provide. Mendekatkan lu dengan apa yang lu pingin. Oke? Berat banget guys, gue mesti pasang kuping baik-baik nih. Bener. Dunia ini ngerti lu tuh maunya apa. Tuhan tuh ngerti lu maunya apa. Dunia itu, oke, disiapkan lah. Udah gitu, tiba-tiba gue dikasih sama sepupu gue kartu Marvel. The very first time gue punya kartu Marvel. Sepupu gue dari Australia, dan itu masih gue simpen sampai sekarang. Marvel card Spider-Man. Kira-kira harganya berapa guys sekarang? Anjir, itu one of the limited edition, one of 9 Spider-Man Marvel Masterpieces tahun 95. Jadi itu masih gue simpen sampai sekarang. Bentuknya physically udah nggak begitu mint, tapi menurut gue itu selalu mint di hati gue. Because every time I see it, setiap kali gue lihat, itu gue ngeliat masa depan. Oh gitu? Bukannya ngeliat kenangan masa lalu, tapi itu yang lihat future. Yes, future. Setiap kali gue ngeliat ini, gue tergerak. Oh, masa depan gue harus seindah. Itu hologram ya? Iya. Hologram card, hologramnya yang foil, yang bintik-bintik warna-warna kayak rainbow gitu. Indah banget ya, Spider-Man lagi loncat di atas gedung. Gedungnya midnight light gitu. Terus setiap kali gue liat kartu itu, gue kepikiran masa depan gue harus seindah warna-warna di kartu ini. Ini kayaknya gue sama puitis nih, kayaknya sama seorang puitis. Akhirnya gue mulai gambar terus, you know what? Waktu gue SD, SMP, gue gambar tiap malam. Nyokap gue tahu. Tidur jam 12:30, gambar pakai pensil. Gambar gue masih gue simpan sekarang. Ada berapa banyak? Banyak. Gambar pertama gue megang bolpen, TK, masih tersimpan sampai sekarang. Waduh, kok bisa tuh? 1989. Kertasnya nggak rusak? Di repro sama bokap gue. Di repro? Dulu di scan. Oh, di print. Bukan di laminating gitu ya? Di figurin. Oke, dia sangat menghargai diri sendiri ya. Beda sama gue. Kalau gue tuh barang lama kayak yang, aduh udah kagak kepake nih, udah ya udahlah. Tapi gue simpen di sini. Tapi kalau dia tuh lebih kayak ke apa ya? Lo jauh lebih menghargai diri sendiri pada gue. Ada dia gitu. Ada. Nggak usah dipanjangin sih. Ada. You're the best lah, you're the best. Kita semua masing-masing punya dunia kita sendiri, dan kita sudah di dunia kita itu, kita adalah yang terbaik di dunia kita. Lu yang terbaik di dunia lu, gue yang terbaik di dunia gue. Pasti. Oke, deal. Karena lu harus jadi yang terbaik di dunia lu. Bener dong? Betul. Hidup ini cuma sekali, bro. Betul. That's why what are you doing here? Itu adalah wujud apresiasi lu terhadap kehidupan. Oke. Balik lagi. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih, karena gue langsung kayak oke. Balik lagi, gambar. Teman-teman gue pada ngajakin gue nongkrong, naik motor. Terus ABG tuh? ABG, gue nggak tertarik. Gue di rumah gambar pakai pensil. Kesel, gambar gagal, kertas gue robek segala macam. Gue melewati banyak masa-masa emosional gue dengan pensil dan kertas. Wow. Yes. Karena nggak ada internet. Gue gambar cuma dari kartu,
Buku komik Dragon Ball, buku kertas kalkir, gue ikutin. Gue yang kertas kalkir ya gue tau. Gue ngikutin, soalnya gue pernah ikutan juga. Ya kan? Nah, gue pernah, we are at the same era gitu kan. Bahkan bokap gue dulu supporting gue gambar juga. Bokap, ayo mas kita gambar. Ayo nak kita gambar. Bokap gue gambar Dragon Ball Vegeta. Bokap lu bisa gambar juga? Bisa. Bokap gue dia engineer. Tapi more into engineer ya. Jadi yang bikin garis outline-nya tetap gue. Bokap gue yang ngasih arahan. Ini kurang ini nak. Kurang ini nak, dihapus. Gambar Vegeta lagi begini. Warnanya warna-warni ya sama bokap gue. Karena bokap gue pengen. Bokap gue tunjukin ke teman-teman. Habis itu, sampai sekarang, dari situ kira-kira apa yang gue lakukan di masa kecil gue, sampai sekarang masih gue lakukan. Gambar? Gambar. Yang lihat ini, itu masih gue gambar sampai sekarang. Oke, nanti tunggu. Ini bagian seru soalnya, bagian seru. Oke, zaman nggak ada internet, gue cuma lihat dulu ada majalah Wizard Magazine. Gue liat, nah zaman gue gambar ya, gambar. Tiba-tiba tetangga depan gue, ini yang gue bilang sama lo. When you are passionate into something, dunia akan mendekatkan. Gue suka Marvel, tiba-tiba gue suka gambar, tiba-tiba gue liat gambar Stanley. Gue liat video Stanley di TV. Kesempatannya 1 banding berapa ratus juta. Gue punya momen at that time sinergi sama videonya Stanley. Gue bisa aja tidur, gue bisa aja main ke tempat lain. Kok gue bisa siang-siang duduk depan TV gitu. Jadi cabang-cabang yang itu nih apa takdir gitu ya. Makanya kenapa lo bisa nempuh jalan ini? Maksudnya seperti itulah. Nah, udah gitu, gue masuk ke SMA. Tetangga depan gue ternyata suka koleksi kartu Marvel. Kartu Marvel yang tadi yang kita koleksi, iya. Suka koleksi kartu Marvel. Suka ngumpulin action figure Marvel. Tetangga depan gue tahun segitu mana ada yang orang lihat kartu Marvel, tapi lihat action figure Marvel itu something yang itu barengan sama kartu Dragon Ball nggak sih? Dulu kan sempat ngetop kartu barengan. Dragon Ball sama Smackdown basket, sama NBA gitu ya? Momennya barengan gitu ya? Tetangga depan gue baru pulang dari Seattle. Arno, kamu suka juga kayak gini? Iya deh. Tetangga depan gue jual kartu Marvel. Banyak banget. Gue beliin semuanya. Gue beli juga dengan uang jajan gue seadanya gitu. Namanya Kak Audi itu loh. Sampai sekarang masih masuk di grup. Udah gitu, dia pinjemin, ini ada buku, baca deh. Tapi dia nggak pinjemin gue. Di buku itu ada salah satu sculptor, legend sculptor, pematung namanya Randy Bowen. Di buku itu, buku ya, ditunjukin foto by foto cara dia nge-sculpt patung Boba Fett. Dari lilin segala macam. Makin penasaran gue gimana beli bahannya nih. Gue pengen banget bisa bikin action figure. Itu umur SMP? SMP. Masuk SMA kelas 1. SMP kelas 3, sorry. SMP kelas 3? Wow. Berarti emang jiwa artis itu tuh sudah ada ya. Artis itu kan maksudnya kan art ya, beda ya. Kalau artis yang di Indonesia maksudnya kan sebenarnya selebriti yes, gitu. Art. Ini art, jiwa art ini loh, udah lahir dari situ. Jadi sebenarnya gini, kita semua dikasih talent, kita semua dikasih potensi. Tergantung lo mau nekunin nggak? Kalau gue runtutin kehidupan gue ketemu sama ini, gue ngeliat video Stanley, gue dikasih kartu sepupu gue kartu Marvel, gue ke tetangga depan gue jualan kartu basket DC, Marvel, poster mainan semuanya. This is impossible. Kayak gitu. Dari lihat majalah itu, gue juga nggak fotokopi, sampai detik ini masih di sini. Visual set masuk. Iya itu tadi buku kan tidak dipinjamkan ya. Berarti cuma dikasih lihat nih, lo baru baca aja sini gitu kan. Ya. Baca aja. Gua nelfon dulu ada namanya di Taman Anggrek namanya Lotus atau apa gitu yang jual kayak paper clay gitu-gitulah. Gue pikir, kita kan jual mas kayak gini terus gue, Mbak bisa bikinin patung ini nggak, Mbak? Aku bawa sketch. Gue sampai sketch. Mbaknya bisa bikinin kali. Wah ini sih kita bisa, tapi aku nggak ngerti mas ini apa, dan aku nggak bisa nih gitu. Makasih ya mbak, aku pengen tahu aja kalau mau minta tolong bikinin ini berapa biayanya. Aduh nggak bisa mas, nggak bisa. Udah tuh akhirnya pas gue lagi jalan ke Jawa Barat sama nyokap gue, pulang dari liburan, lewat satu kampung namanya Pleret. Itu di mana? Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Pleret itu spesialis pembuatan keramik tanah liat. Oke. Turun karena mau beli souvenir, gue memberanikan diri menyambangi salah satu rumah pengrajin kakek-kakek
permisi Pak, aku mau nanya, mau beli tanah liat di mana? Oh, aku jual. Gue beli tanah liat segini nih, segini. Itu tanah liat khusus ya? Tanah liat khusus, tanah liat yang udah dibersihin. Ah iya itu maksudnya tanah liat kan dari tanah dia Tanah bentuk benar, kan. udah diolah. Segini 5.000 goceng. Banyak Seneng banget. banget, masukin bagasi. Makin autis gue. Sampai rumah, bikin terus. Nah, sebelum ke situ ada satu cerita yang gue mau share. Sebelum gue ketemu tanah liat di Pleret, ada satu momen gue saking desperate-nya gue nggak dapet bahan. Akhirnya gue nungguin hujan selesai, masih gerimis, gue bawa payung ke lapangan sepak bola dekat rumah gue bawa sendok, gue bawa plastik kiloan 1. Hujan selesai, gue ke tengah lapangan, gue jongkok. Ini nggak ada yang tahu ya, gue cuma share sama lu doang. Ya. Iya, nanti ada. Jadi gue jongkok, pakai payung gini, megang plastik, gue sendokin tanahnya. Tanah kotor kan, maksudnya banyak kotor. batu, banyak rumput, bla bla. Sendokin ke plastik kiloan, ikat, bawa pulang ke rumah, gue cuci di ember, gue bikin patung. Bisa. Gue ke nyokap gue, batunya gue bersihin, patungnya jelek banget lah jadinya. Tapi gue suka. Itu apa patung? Karakter gue sendiri. Oh, karakter lu sendiri. Gue kira lu ngikutin karakter Marvel atau apa enggak ya? Enggak, karakter gue sendiri. Oke. Gue bikin patung dada yang ditempel di tembok gitu kecil. Om gue liat, "Kenapa bikin apa? Jorok banget toh, ini jorok loh, ini berantakan jelek." Nggak apa-apa om, tapi gue puas, setengah mati. Iya. Gue ngecatnya pakai Asturo. Beli ke pasar baru sama nyokap. Dekat Gang Kelinci. Itu di SMP kelas 3 tuh ya? SMP kelas 3. Baru abis itu gue ke Pleret, nggak Gue sengaja. ngapain ya SMP kelas 3 ya? Oh man, everybody has their own timeline of Iya, success. kayaknya gue kayak salut gitu, lu di usia segitu muda udah arti tuh, ya gue mah ngapain? Gue source-nya terbatas juga. Financially sangat terbatas, karena waktu itu kondisi my parents divorce, udah cerai, jadi nyokap gue yang banting tulang. Oke. Gue cuman ya ngumpulin duit dikit-dikit. Habis itu ke Pleret di tanah liat, ya gue bikin jadi beberapa, seneng. Masuklah SMA. Oke. SMA gue masuk, art gue berkurang nih. Kenapa? Karena gue masuk ke extreme sport. Extreme sport. Extreme sports, breakdance, BMX, skateboard. Itu karena freestyle basket. lu dia mau. Karena gue tertarik nih. Oke. Wah, jadi gue geser nih, shifting pelan-pelan. Dari gue biasa bikin karya seni ke olahraga. Tiba-tiba SMA kelas 3, gue kecelakaan, karena meniskus gue sobek. Kayak yang diderita sama Tom Hardy sama Ronaldo Brazil. Itu kenapa? Meniskus gue sobek karena gue freestyle basket. Freestyle basket? Iya, sobek, cedera, sampai sekarang gue injury. Sampai sekarang? Gue sampai sekarang nggak bisa main bola, nggak bisa lari cepet, belok-belok. Intinya gue nggak bisa parkour lah ya. Parkour. Jadi kaki gue bengkak, dioperasi. Berat badan gue naik, harusnya gue nggak segini. Gue 20 kilo lebih ringan. Cuman karena gue ini, berat badan gue naik. Emang hubungannya apa? Gue pakai tongkat, naik 10 kilo. Pakai tongkat? Jadi gue dari extreme sport itu gue cedera 2 kali. Teguran Tuhan sih. Jadi kayak gue sakit lever, kecapean, masih main lagi. Udahlah, sengkat aja kakinya. Gak kapok? Gak mau kapok nih orang nih. Nah, kakinya udah another 10 kilos additional di badan gue. Dari 60 jadi 80. Nah gitu. Cuman itu yang gue bilang, di sela-sela lu lagi down, di sela-sela kondisi kita mungkin terima musibah. Tapi sebenarnya sorry, gue potong. Mumpung gue ingat. Berarti sebelumnya lu ada niat untuk berubah menjadi seorang sportman? betul. Oh, oke. Makanya gue lagi menafsir omongan lu. Tadi kan art apa Yes. ini, kok kenapa bisa jadi ini? Gue kira cuma coba-coba, nggak taunya Enggak. emang ada niat untuk jadi seorang atletik gitu. gue breakdancer dulu. Wow. Sama freestyler. Jadi Tuh ya kan baru tahu kan gini. iya, Randy MC, Bambang MC, itu gue dengerin semuanya. Freestyling gue sama teman gue. Ya, gue nggak pro banget lah, karena dulu zaman-zaman tahun-tahun 99 Jakarta ada sih. Paling zaman-zaman extreme sport tuh Philips X-Rage dulu ada eventnya gitu. Terus ya udahlah, di sela-sela gue cedera, gue gambar lagi. Gue nggak bisa olahraga, gue gambar lagi. Sampai gue masuk kuliah,
gue juga tertarik dengan namanya MTV. MTV yang Music jadi Television. jadi host DJ gitu. Yes, MTV dulu kan ada Sarah Sechan, MTV iya, zaman iya. dulu. Gue memberanikan diri tahun 2003, gue memberanikan diri ikut kegiatan mahasiswa namanya Radio Kampus di BINUS. Tahu tuh gua. Tahu. Oh, iya. Acara itu sebenarnya konsep seperti itu masih ada loh sekarang. Masih ada. Radio Kampus di BINUS namanya B-Voice Radio. Hmm. Buat lo semua yang pengen tahu, gue ini jebolan mana sih di public speaking, gue jebolan B-Voice Radio. Gue jebolan B-Voice Radio, Radio Kampus Universitas Bina Nusantara 2003 sampai 2007. Pantesan bagus nih pembawaannya ya kan. Pas banget nih podcast. Sebenarnya mesti dia nih mimpin podcast sih, bukan gue. Gak ada, gue lagi cerita. Makanya jadi gue yang mendengar kan. Ini ada notulen sebelah gue, ada notulen. Kamu catat ya? Ya kayaknya kita perlu notulen bener. Ya, aku duluan di Voice Radio. Gue mulai MC itu di acara kampus. Abis itu gue mulai MC di Scaring Mall Taman Anggrek. Ya sekarang tau. Ya, kemudian gue masih koleksi action figure. Itu masih koleksi, berarti sebelumnya kapan mulainya? Sebelumnya udah mulai ngoleksi lagi tuh gue tahun 2000 lah. Di tahun 2000 koleksi. Mulai ngoleksi lagi ya. Tadi kan kayaknya lo hobi lo kayak cuma menggambar sama bikin Gambar, patung gitu kan. Tapi gue juga punya koleksi Batman Kenner dulu lah. Oh tetap beli dulu, tetap beli ada. tuh jarang ya. Ah. Karena ya gue belum kerja, masih sekolah. Duit kan juga dikasih dikit dari bokap dan nyokap. Itu juga jarang kan kalau gue buat beli mainan. Abis itu 2000 mulai ngoleksi mainan. Tahun 2000 tuh punya kenalan namanya Oho, almarhum Oho. Ketemu di Blok M Plaza. Ketemu dia, gue minta tolong benerin mainan action figure. Singkat kata, gue minta tolong dibenerin action figure Spawn karena dia baik banget. Udah nggak usah dibayar, ini buat kamu aja. Gitu. Makasih ya, kok. Gitu. Ya sama-sama. Singkat kata, gue jadi teman dekat sama dia. Kemana-mana berdua naik motor. Ketemu satu orang namanya Riza. Oke. Riza yang itu kan, bukan Riza yang lain lagi. Bukan, ketemu Riza Satyagraha. Sebelum ketemu Riza, gue dikenal Riza sama temen gue nama Andre. No, dia jual medieval spawn, dia jual spawn yang lu cari, oke. Telepon gue Riza, transaksi sama Riza, ketemu kumpul-kumpul sama teman-teman lagi. Teman-teman ngomong, Ja, bikin Toys Fair dong. Ini sejarah nih guys. Sejarah ini. Ini gue kagak nyadar tadi pas nyambungnya dia bilang mulailah mau bikin postcard. Ini sejarah loh guys. Catat denger baik-baik nih. Ini sejarah nih. Balai Kartini, RJ. Iya benar. Oke, lanjut. 2004 kenal sama Riza. Teman-teman ngobrol, bikin Toys Fair dong, Ja. Akhirnya Riza memberikan diri buat bikin Toys Fair. Oke. Posisi gue masih MC kampus. Ya kan? Terus acara udah mau mulai nih. Kita ikut canvassing sama Riza gitu, masang-masang poster di Kemang segala macam manual, dikejar-kejar polisi gitu. Iya. Serius. Nyebarin flyer, pakai motor nyampah maaf ya. Tapi udah nggak lagi, Pak ampun. Ini cerita luar biasa loh, maksudnya ini jadi ada dua nih, the past of Arno and the past of event Toys Fair yang kita tahu besar ya gitu ya. Wow. Ya dari situ. Seminggu kemudian eventnya mulai di Gor Bulungan. Gue bilang, Ja, lu perlu MC nggak? Ya, gue lagi nyari MC nih. Boleh nggak gue MC Toys Fair? Oh iya, lu MC juga ya, Noy? Iya. Yaudah, kita coba deh. Itu bisa dibilang Toys Fair pertama? Seorang organisasi Saka? 2005. Wah, ini mantep nih kontennya. Dua poin besar. Dua poin besar. Habis itu 2005, mulai gue jadi MC. Itu pertama kali saya jadi MC Toys Fair di Gor Bulungan. Partner sama public speaker terkenal namanya Tommy Cokro. Partner sama beliau selama 1 hari. Habis itu eventnya berjalan 1 hari ya event. 1 hari doang. Sampai sore. Dibuka dengan baik, ditutup dengan baik. Ya. Dari situlah, dari kita sekedar kopi darat, ketemu di Blok M Plaza, meja kumpulin, ketemu di Pondok Indah Mall. Dulu Pondok Indah Mall ada food court namanya Dermaga. Ketemu di situ, antara 2 titik itu. Dulu ada teman gue namanya Arif.
dia Marvel Maniacs, Marvel banget. Ketemu jadi kita semua bawa tas. Ketemuan yuk, teman. Ini kenalin, ini Oke, ini Ona segala macem. Bawa apa lu? Keluarin. Bro, Batman, Spawn, He-Man segala macam, Spider-Man. Action figure semua. Tuker-tukeran. Kopi darat. Tuker-tukeran tuh Trading. Oh bagus sih. Barter. Boleh nggak? Yaudah deh, barter deh. Oh. Serius? Oke. Serius. Gitu. Ada gitu dari kopi darat sampai terbentuk komunitas. Dari kopi darat, Toys Fair. Komunitas apa tuh namanya? Macam-macam kan ada. Maksudnya komunitas McFarlane, komunitas Marvel. Nah, jadi gue menyaksikan dan mengalami perkembangan pop culture di Indonesia. Tuh, sampai sekarang, sampai detik ini. Itu mengenai kontribusi dan peranan gue di event-event ya. Gue dari event Toys Fair, terus kemudian gue MC juga di Indonesia Comic Con, kemudian MC juga sempat juga MC di ngambil beberapa bagian di Popcorn Asia, MC di acara Saka juga udah banyak banget kan. Ya, bisa dibilang 2005, 16 tahun lah gue MC. Berarti itu jadi hobi lo yang baru selain gambar itu, MC, atau itu jadi gua awalnya hobi, tapi gua mengganti terminologinya menjadi profesi. Karena gini, gua dapat satu pelajaran ketika lu memperkenalkan passion lu ke orang sebagai hobi, value yang akan lu dapatkan ya hanya value setakaran hobi. Tapi begitu lu come up, lu present diri lu ke what were you doing to your client, to your audience as your profession, and then they will respect it professionally. Berubah dengan tidak mengurangi kualitas dan lain-lainnya, hanya bisa merubah persepsi orang dari yang lu cuma sekedar hobinya Arno sama Arno is profesional. Ini profesi gua. Bayaran yang kita terima juga beda. Ya, kalau itu sih pasti. Yes. Cuman yang tadi gua kurang nangkepnya tuh adalah yang selepas lu cedera, yang batal jadi atlet sportsman. Ya, oh enggak, itu batal. Iya batal kan? Terus lu balik lagi menggambar itu kan. Nah, saat MC ini prosesnya berarti lu stop gambar dulu, lu fokus MC. Masih gambar. Oh, masih gambar tetap. Masih gambar terus. Masih gambar. Itu gambar berarti menjadikan itu sebagai hobi. Tetap hobi dulu. Tetap hobi dulu ya. Hobi dulu. Gambar tuh hobi. Gue hobi gambar, gue suka gambar gitu. Orang bilang, ya kreatif ya, talented ya, bisa gambar. Ya. Ya terus sampai sekarang lama-lama gue juga pernah jadi guru gambar. Kau pernah jadi guru gambar juga? Waktu masih SMA, kelas 3. Oh, SMA. Iseng-iseng private aja. Sebar flyer, fotokopi. Ya ada lah yang ikutan gitu. Cuman ya namanya juga masih awal-awal ya. Udah gitu, gambar masih jalan, sampai detik ini masih jalan. Bedanya, dulu gue suka gambar karakter favorit. Sekarang gue menggambar dan membuat karya seni my own original IP gitu. Oke, ya sebelumnya itu makanya kita kan udah tahu. Jadi kalau gua rangkum nih guys ya. Jadi Bro Arno ini tuh basically dasarnya adalah kalau gambar apa bilang ya? Seniman. Ya, seniman. Terus tadinya mau jadi atletik sportsman, ya gue ngomong gitu kali ya, atletik sportsman. Terus karena tidak memungkinkan dia mengalami cedera yang membuatnya pensiun, bener ya. Lalu dia kembali lagi ke original hobinya sebagai seniman. Dan di tengah perjalanan ini namanya takdir ya. Ya bener nggak sih? Bener. Namanya takdir ya. Kan lu nggak ada garis hidup. Ada rencana mau jadi MC yang profesional? Oh ada. Ada. Boleh gue cerita? Boleh. Kenapa gue suka MTV dan kenapa gue pengen jadi host? Karena gue suka sama MTV. Gue suka namanya Sarah Sechan. Sarah Sechan itu adalah idola gue dan sampai sekarang dia masih menjadi role model gue dan dia masih menjadi panutan gue. Orang nomor satu, host terfavorit seumur hidup gue. Karena gue liat Sarah Sechan,
gue memberanikan diri masuk radio kampus. Mungkin kalau bukan karena gue melihat Sarasehan, gue nggak akan jadi MC. Oke, berarti Sarasehan ini telah menginfluence lo untuk menjadi seorang MC. Yes. Ya, let's say bisa dibilang nggak itu karena lo mengidolakan dia, jadi lo ingin menjadi seorang MC. Kalau kau tanpa dia, mungkin lo nggak akan gitu. Gue mengidolakan Sarasehan. Tapi you know what? Ingat sama tetangga gue yang ngasih liat buku. Dia ngasih liat gue buku. Di buku itu ada foto-foto event di luar negeri Amerika namanya Toy Fair sama Comic Con. Lu udah ada? Oh, Comic Con ya. Itu ada foto-foto, ada MC-nya di atas panggung lagi ini. Gue bilang, gue pingin jadi MC. Ini apa namanya ya kayak gini ya? Host kali ya? Apa ya? Gue nggak tahu terminologi, gue nggak tahu. Pemandu acara. Pemandu acara. Gue pengen jadi kayak dia nih di atas panggung. Gini-gini. Oh, berarti emang ya semua itu kembali lagi emang udah titik awalnya udah ada. Benih-benih itu sebenarnya udah ada. Cuman tinggal kayak lu menjalani hidup sampai ketemu momen yang tepat ya. Bahkan ya semua itu dibimbing oleh takdir juga. Lu ketemu si A, si B ya. Terutama ketemu Bro Riza. Iya, ya kan? Betul. Karena kalau itu bisa dibilang kayak nggak ada jalan yang nggak ada jalan yang make sure kalau lu bisa jadi MC gitu kan. Ya, maksudnya jadi MC kan bisa siapa aja dan banyak. Betul. Gitu kan. Jadi gue liat acara namanya Comic Con di majalah itu. Begitu gue masuk MC Toy Fair sama Riza, gue jadi MC Toy Fair. Wah, tercapai juga cita-cita gue nih. Oke. Terus tiba-tiba Comic Con masuk sini. Iya. Wah, Comic Con masuk sini. Aduh, gimana cara jadi MC-nya ya? Ngincer. Karena itu tujuan one of my main goal jadi MC di pop culture. Oke. Alhasil, gue kenal sama satu orang namanya Michael Chu. He's one of my best friend. He's a really supportive person dalam hidup gue. Dia kenal sama tim dari Comic Con, pulang dari meeting. No, lo jadi MC Comic Con ya? Tuh gue ngerasain perasaan dia tuh gimana kan? Kayak boom. No, lo jadi MC Comic Con ya? Hah? Are you sure, man? Udah, lo tunggu gue. Begitu pertama kali gue udah di panggung, masih rehearsal, pagi-pagi sebelum acara mulai, gue di panggung, gue megang mic, latar belakang gue Comic Con. Itu rasanya gimana ya? Gue susah, gue ngerti perasaan lo, gue paham banget, tapi gue ngomongnya susah ya. Susah. Gitu, gimana rasanya ya? Kayak mungkin kalau bisa gue umpamakan tuh kayak lu bermimpi mau ketemu bidadari dan hari itu yes lo ketemu bidadari. Yes. Ya kayak gitu kan rasanya ya, kayak rasanya kayak gue mau nangis tapi nggak bisa. Gitu, gue mau nangis tapi kayak gue bener. This is a dream. This is a dream karena Comic Con pertama kali gue Comic Con yang pertama kali gue nge-MC Comic Con itu 2017. It was back in 2017. Hostnya itu my favorite idol since I was a kid. Ada 2 idola gue dari gue kecil. Kotaro Minami. Kedua, Jason David Frank. Oke. Power Rangers. Hostnya Jason David Frank. Main guest starnya. Oke. Rasanya kayak apa, men? Anjir, gue ketemu Jason David Frank. Iya, nih Tommy. No. Gue mikir, ini Tommy, gue ketemu Tommy. Gue ketemu Tommy di Comic Con. He's a very, very kind person, humble banget. Gue ketemu dia. Gue bilang, sorry, itu Comic Con hari kedua ya. Setelah hari kedua, lihat, Comic Con hari pertama, dia ada meet and greet dia kan. Meet and greet dia sesi kedua berarti sore kan. Udah selesai meet and greet gini terus thank you so much Jason. No. You stay there. Dia bilang gitu. Ini off script loh. Terus you stay there. Come. Gini. Terus dia peluk gue di depan semua orang. You know what guys? Gitu. Pakai bahasa Indonesia dia bilang gini. Acara ini nggak akan bagus kalau nggak ada dia. Gue dirangkul sama Jason David Frank. Dia nunjuk gue. I saw your Facebook. Dia bilang gitu. I saw your Facebook. You have fanboy channel. Yeah. So, dia ngomong depan gue, you've been doing such a very good job
you're the best host I ever met. Wah. Terus dia minta semua panggung orang tepuk tangan sama gue. Gue gila, gue ngapain? Gue dengernya mau tepuk tangan nih. Gimana? Gue denger tepuk tangan. Gue sampai, wah gila, gue tuh bener-bener kayak gak nyangka banget, kayak energi gue kayak masuk tapi yang keluar juga banyak gitu. Lemes tuh. Lemas. Hari keduanya gitu, gue bilang Jason, nanti maaf boleh nggak kalau misalkan habis sesi kedua, boleh nggak gue dari Fanboy Channel interview lu? Boleh. Jam berapa kita ketemu, Dewi? Jam 5. Okay, you do your MC thingy, I'll do my signing. Okay, and then we will meet at the media lounge. Okay. Telat gue. 10 menit. Gue balik, dia nungguin gue, bro. Si Jason David Frank nungguin gue. Hey man, you done? Ya sorry I'm late. No worries, let's do the interview. Jadi ada satu segmen Fanboy Channel khusus meet one-on-one sama dia. Tonton guys, channel Fanboy Channel. Oh iya, lupa YouTube. Lupa gue Fanboy Channel ya, YouTube. Itu ada di Facebook. Gue bener-bener kayak, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Gue ketemu lo saat ini momentum berdua ini ada, itu bukan kebetulan. Gitu, karena lo juga punya energi yang sama, lo juga punya visi yang besar. Lo bikin YouTube channel ini, pasti apapun yang lo perlukan, yang lo impikan, pasti akan mendekat ke lo. Tinggal dipikir gimana cara lo mentiknya ya. Oh, binatang ini udah dekat gue nih, gimana cara gue nangkepnya. Gitu. Jadi, gue ketemu Jason David Frank, habis itu gak lama dari situ, gue sepanggung sama Kotaro Minami. Kalian tahu Satria Pacitan? Itu pas gue di Battle of the Toys. Waktu itu juga, sorry gue potong. Jadi waktu itu juga gue menyaksikan dia di BOTT ya, BOTT 2019. Itu dia. 2 kali gue ketemu, yang pertama kayak 2000. Ya, waktu pertama gue kagak tahu deh. 2017. Ini berarti yang kedua kan, yang Kotaro Minami datang kedua kalinya. Yes, dan dia yang bukan sisi bawel-bawelnya lah. Memandu lah ya. Ada videonya sih di channel gue, kalian boleh lihat. Ada loh. Oh iya? Ada loh. Ada dia nih. Dan jujur sampai detik ini itu konten viewer gue yang paling banyak. Oh iya? Lupa gue. 25.000 view kalau salah. Mantap. Ya, dan itu ada dia. Ada dia. Gokil. Kelihatan kok. Nanti mungkin gue tunjukin ke lu juga. Siap bro. Thank you. Tapi ya itu awal mula gue, maksudnya gue emang udah tahu nih dia orang yang energinya positif ya maksudnya yang keren lah gitu. Tapi begitu gue lihat dia beraksi dan sepanggung, dan gue baru tahu is the real. Ya keren nih, gimana ngomongnya ya? Susah juga gue ngomongnya. Pokoknya dari situ lo gue ada mengidolakan lu juga gitu loh. Kalau enggak ya kan gue undang Mari. Thank you. Ada sisi yang gue idolakan dari seorang Arno Stark. Oke. Thank you. Oke. Mungkin kayak kalau diceritain ini ntar kagak bagian ini durasinya nih. Ya. Jadi let's say itu gue cut sampai di cerita seorang Arno sampai dia berkiprah di dunia MC profesional dan yes, Toys Fair yang besar, Toys Fair yang keren-keren. MC-nya, liatin muka dia nih. Ingat muka dia nih, MC-nya tuh. Kalau nggak, ya istilahnya gini, seperti kata Jason Momoa? Bukan ya? Jason David Frank, kalau memang Toys Fair kalau MC yang bukan dia, gimana gitu ya? Ya. Itu gue bingung tuh. Ya pokoknya, kalian kalau yang sering ke Toys Fair, mungkin kalau kalian inget-inget lagi MC-nya, ya karena dia tampil terus-menerus sih, bukan hilang-hilangan. Jadi harusnya mukanya kalian ingat, walaupun kalian belanja-belanja, tapi kan sesekali ngeliat panggung kan. Apalagi kalau ada guest star-nya muncul, ya yes, selain ada guest star-nya ada dia gitu. Oke. Thank you. Itu mungkin orang-orang emang udah poin ke titik poin di mana kenalnya kalau sebagai MC profesional ya. Tapi kan yang di behind-nya, di sejarah Toys Fair pertama kali ada. Yes. Tadi dia sempat bahas dan itu poin menarik kedua itu yang langsung gue pasang kuping banget. Dengerin gitu loh. Oh, jadi begitu awal mulanya. Ya oke. Ya sampai terakhir ke Comic Con tuh momen yang besarnya ya waktu itu ya. That's Comic Con itu one of the biggest moment in my life sih. Enggak, di Indonesia juga kan itu kan. Yes, termasuk
Yang pertama pop itu ya, culture yang event. masuk ke Indonesia ya. Jadi Comic-Con Indonesia. Jadi Comic-Con yang 2015-2016 tuh MC temen gua, Cipta, habis itu 2017 sampai sini gua. Ya itulah pokoknya guys. Pokoknya mungkin ada segmen khusus bahas itu kali ya. Cuman ya oke. Segmen 1 selesai. The Oke. story of the past of Arno Stark. Yay, thank you bro.